Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan membuat tutorial cara mendesain tabel menggunakan custom table di aplikasi SPSS. Pertama-tama kalian buka dulu aplikasi SPSS-nya ya. Berhubung saya sudah mempunyai data, jadi saya akan langsung membuka data saya. Saya menggunakan data karyawan. Nah, ini data karyawan saya. Kita lihat di data view. Ini sebenarnya usianya bukan 29 semua, berhubung ini saya ganti menjadi seperti ini. Selanjutnya gaji per bulan juga saya akan ganti. Yang awalnya 1038 saya ganti menjadi 1009 seperti ini. Yang dua ini juga 1109 seperti ini. Selanjutnya saya menuju ke variabel view untuk membagikan tutorial kepada kalian semua bagaimana cara membuat tabel sederhana. Caranya mudah. Yang pertama, analyze ini, kemudian tables, custom tables. Nah, jika muncul seperti ini, klik saja OK. Sudah muncul seperti ini. Kita masukkan bidang kerja, ini ke kolom, lalu status karyawan ke row misalkan. Kemudian langsung kita OK. Nah, akan muncul seperti ini. Ini namanya tabel sederhana. Selanjutnya kita akan belajar membuat tabel dengan tambahan data kuantitatif. Caranya sama, kita akan membuat tabel dengan tambahan data kuantitatif. Sebenarnya sama, ini di kolom bidang kerjanya, status karyawan di row, kemudian tinggal kita tambahkan gaji karyawan per bulan, kita taruh di sebelahnya belum menikah dan menikah. Kemudian kita langsung OK saja. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Ini adalah tambahan data kuantitatifnya. Kita juga bisa membuat, kita analyze tables, kemudian custom tables. OK. Ini gaji semua rata-rata. Kita bisa mengubah gajinya ini di summary statistik ini, klik. Kemudian kita bisa minimum, menambahkan minimum dan median juga bisa. Namun kita sebagai contoh, kita coba ini diseret aja, mean, minimum, dan median. Kita juga bisa memindah-mindah seperti ini, jadi acak seperti ini. Berhubung kita gajinya kita ganti mean aja biar lebih simpel. Contohnya apply to selection, kemudian ini jika sudah diklik maka sudah tersimpan. Nah, ini mean, OK saja seperti ini. Kemudian kita juga akan membagikan tutorial cara membuat tabel kompleks yang berisi data kuantitatif dan data kualitatif. Analyze table sama caranya seperti yang tadi. OK. Bedanya ini
menggunakan variabel bidang kerja, status karyawan, gaji per bulan, dan ditambah dengan tingkat pendidikan. Namun di sini tingkat pendidikannya ditaruh di bawah mean sini. Nah, seperti ini. Maka kita oke akan menjadi seperti ini. Marketing tingkat pendidikannya SMU, sarjana muda atau sarjana, seperti ini. Kemudian untuk mengubah tampilan tabel agar menjadi lebih simpel, itu caranya klik 2 kali pada tabel, kemudian pivot. Nah, ini kalau di PC kalian tidak ada tidak ada kotak seperti ini, gini saja, langsung pivot, transpose, row, and column. Nah, ini akan menjadi tabelnya lebih simple. Ini X saja nggak apa-apa, seperti ini, jadi nggak panjang. Kita kembali lagi, kemudian kita membuat tabel dengan tambahan layers. Caranya sama juga, di analyze, tables, kemudian custom tables. Oke. Namun di sini tidak memakai gaji. Gaji kita kembalikan di sini, tapi kita ganti usia, misalkan ditaruh sebagai pengganti gaji ini tadi. Bukan pengganti, tapi memang diganti. Kemudian jika sudah seperti ini, klik layers dan masukkan gender atau jenis kelamin ke layers seperti ini. Kemudian status karyawan. Nah, ini bisa. Jika layer outputnya show age kategori, ini nanti munculnya akan satu variabel aja. Kita coba. Nah, ini cuman muncul satu variabel, yaitu jenis kelamin karyawan. Kalau kita ubah menjadi, kita coba dulu, show age combination of categories, kita klik, kita oke, maka di sini akan muncul 2 sekaligus variabel, yaitu variabel jenis kelamin dan juga status. Di sini kemudian kita juga bisa memilih, diklik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita bisa ganti sesuka kita. Ingin melihat data jenis kelamin karyawan wanita yang status karyawannya belum menikah, atau jenis kelamin karyawan wanita namun statusnya sudah menikah. Kemudian jenis kelamin pria, status karyawan belum menikah, dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan mengubah dulu measure-nya yang awalnya scale menjadi nominal. Kemudian sama caranya, yaitu analyze, tables, kemudian custom tables. Yang pertama kita masukkan bidang kerja ke kolom, kemudian tingkat pendidikan ini masukkan ke rows, kemudian jumlah anak ini ditaruh sebelah bawahnya kon. Nah, langsung kita oke aja. Nah, ini merupakan contoh tampilan dari tabel yang menampilkan jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 yang bekerja di bagian produksi dengan pendidikan terakhir SMU. Lebih jelasnya kita bisa di pivot, transpose row. Nah,
agar lebih jelas. Kemudian kita menampilkan rata-rata usia pegawai akuntan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana dan masa kerjanya 6 tahun. Kembali lagi kita ke variabel view. Ini yang nominal tadi kita ganti, kembalikan ke scale. Namun di sini masa kerja ini kita rubah menjadi nominal. Analyze lagi untuk menampilkan membuat tabelnya, custom table. Sepertinya meskipun sama tapi tetap ada yang beda ya ini nanti. Ini yang pertama bidang kerja, namun kita menggunakan usia karyawan di atas bidang kerja, ditaruh situ. Kemudian kita menggunakan variabel tingkat pendidikan. Kita coba di rows. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian jenis kelamin kita taruh di sebelum tingkat pendidikan seperti ini. Kemudian lama kerja kita taruh di atasnya tingkat pendidikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Maka akan muncul tabel nih. Selanjutnya kita juga akan membuat tabel yang akan menampilkan rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikannya SMU dan sudah menikah dengan bidang kerja di bagian produksi yang masa kerjanya 5 tahun. Kita kembali lagi ke variabel view, analyze lagi tables dan custom tables. Oke. Kemudian kita masukkan yang pertama selalu bidang kerja, status karyawan, kemudian lama kerja di sebelah sini, kemudian gajinya di sebelah kategori 1, kategori 2. Jika sudah, maka seperti ini. Oh iya, tambahkan lagi gendernya di atas bidang kerja seperti ini. Tingkat pendidikan juga di bawahnya min. Kita bisa mengganti rata-rata gaji ini menjadi maksimum maupun median. Seperti ini misalkan. Nih, klik summary seperti ini. Gaji, kemudian klik 2. Masukkan maksimum di sini, langsung seret aja bisa, diklik kemudian diklik panah ini juga bisa seperti ini. Kita apply, kita coba. Jika sudah diklik 1 kali apply-nya maka sudah tersimpan. Ini menjadi mean, maksimum, minimum. Berhubung kita menggunakan min saja, maka minimum sama maksimumnya kita hilangkan. Kita apply, kemudian X, oke. Dan ini hasilnya. Ini untuk ini dipivotkan menjadi agar lebih simpel seperti ini. Cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.